Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini, Pak Marcel akan memberikan materi pembelajaran untuk kalian semua di kelas 4. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jaga selalu kesehatan dengan cara rajin berolahraga, makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, dan selalu pakai masker jika ingin keluar rumah. Namun, apabila tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Di rumah saja berkumpul bersama keluarga. Masih semangat kan belajar dari rumahnya? Selalu memperhatikan ya video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Apabila kalian masih belum paham, bisa kalian segera tanyakan agar diberikan penjelasan ulang kepada Bapak Ibu Guru kepada kalian agar nantinya ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk kalian semua di kehidupan kalian sehari. Hari ini Bapak akan membahas tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Simak baik-baik ya penjelasan yang diberikan oleh Bapak. Tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda? Yuk kita cari tahu. Nah, hewan memiliki karakteristik tempat hidup masing-masing. Dibedakan menjadi 3 tempat. Ada hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di laut, dan hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di darat ada seperti ayam, gajah, kucing, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang di laut ada contohnya ikan dengan berbagai jenis, cumi-cumi, kerang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan yang di udara ada burung, kupu-kupu, serangga, dan masih banyak lagi. Nah, itulah kenapa hewan dibedakan menjadi tempat hidupnya karena mereka tidak dapat hidup di tempat yang berbeda. Contohnya, ayam tidak bakal bisa hidup di laut. Sedangkan ikan juga tidak bisa hidup di darat. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Jadi, setiap hewan memiliki karakteristiknya masing-masing untuk membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Selain membedakannya dengan cara melihat tempat hidupnya. Nah, yang pertama, Bapak akan menjelaskan adalah cicak. Cicak memiliki karakteristik yang pertama, mempunyai bantalan perekat untuk berjalan di dinding. Yang kedua, mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa berupa serangga. Yang ketiga, yang merupakan ciri khusus dari cicak yaitu melakukan autotomi untuk memutuskan ekornya agar pemangsa atau musuhnya dapat dikelabuhi. Nah, ekor cicak yang putus dapat tumbuh kembali atau disebut juga regenerasi. Cicak dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek memiliki ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Cicak pada umumnya berukuran 7-10 cm. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka, menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantul tersebut. Jadi, untuk mengetahui mangsanya, kelelawar menggunakan bunyi pantulannya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar,
yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, Bapak akan menjelaskan yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Nah, hal itu disebut juga dengan namanya mimikri. Itu merupakan ciri khusus dari bunglon. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Bunglon mempunyai lidah yang panjang, memiliki ukuran tubuh melebihi ukuran tubuhnya untuk menangkap serangga di sekitarnya. Itulah beberapa jenis karakteristik dari hewan untuk membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Hewan di sekitar kita memberikan banyak manfaat, seperti contohnya sebagai protein dan karbohidrat untuk kita makan. Ternyata, hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni loh, seperti karya seni mozaik yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, beberapa Bapak akan tunjukkan mozaik dari hewan. Yang pertama, ada mozaik dari burung menggunakan biji-bijian. Kedua, mozaik ikan menggunakan daun. Yang ketiga, mozaik ayam menggunakan biji-bijian. Yang keempat, mozaik kucing menggunakan kertas origami. Dan yang terakhir, mozaik kura-kura menggunakan biji-bijian. Nah, dari kelima mozaik tersebut, dapat kalian terapkan dalam buku gambar kalian untuk kalian buat. Nah, ternyata dari mozaik tersebut kita dapat menilai atau memberikan apresiasi kepada mozaik yang teman kita telah buat. Untuk itu, kita harus mengetahui aspek apa saja untuk dapat memberikan apresiasi kepada mozaik teman kita. Nah, dalam memberikan apresiasi karya mozaik, kita harus melihat 3 aspek. Yang pertama, kerapian dari gambar yang dibuat, yaitu dari gambar burungnya. Gambarnya harus jelas berbentuk apa yang diharuskan, seperti contohnya berbentuk hewan burung. Nah, harus jelas berbentuk hewan burung. Yang kedua, perpaduan warna untuk bahan mozaiknya. Nah, untuk mozaik burung tersebut menggunakan biji-bijian. Nah, kita harus memadukan biji-bijian tersebut agar membentuk hewan burung tersebut. Jadi tidak boleh asal-asalan menggunakan biji-bijiannya. Dan yang terakhir, pada penempelannya harus rapi sesuai dengan pola yang kita buat agar membentuk burung tersebut dan memiliki keindahan seperti burung. Itulah tadi penjelasan tentang karakteristik hewan dan cara mengapresiasi mozaik hewan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hewan dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya, yaitu di darat, di laut, dan di udara. Selain itu, hewan juga dibedakan berdasarkan karakteristiknya agar kita dapat mengenali hewan tersebut atau disebut juga ciri khusus dari hewan tersebut. Nah, setelah itu hewan dapat kita menjadi inspirasi untuk membuat karya seni mozaik, di mana karya seni tersebut dapat kita berikan apresiasi dengan menilai dari hasil mozaik yang dibuat dari teman kita. Itulah tadi penjelasan untuk pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, baru saja kalian mendengarkan video penjelasan yang diberikan oleh Pak Marcel. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Pesan dari Bapak, selalu jaga kesehatan dan jaga semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.